Bang Reza, kalau kita lihat dari kasusnya, bagaimana kemudian soal proses penetapan tersangka apabila kemudian konteksnya sejauh ini kita lihat ada pembelaan diri atas aksi penjamretan yang terjadi? Saya tidak atau belum pernah membaca berkas hukum kasus ini dan juga belum masuk ke dalam sebuah pembahasan yang sifatnya substantif dalam komunikasi dengan istri tersangka. Nah, pada level semacam itu saya hanya bisa mengatakan bahwa kedua belah pihak sesungguhnya sama-sama punya kepentingan. Dari pihak tersangka tentu ingin meyakinkan kita, meyakinkan otoritas hukum bahwa dia adalah korban yang sempurna. Ada korban primer yaitu istrinya dan ada korban sekunder yaitu dirinya sendiri. Sementara pihak penjamret tak lain adalah pelaku. Karena pelaku maka harus dihukum, sementara korban hak-haknya harus dipulihkan. Sebaliknya, dari pihak kepolisian tampaknya juga punya kepentingan untuk memastikan bahwa jangan sampai muncul sebuah preseden bahwa atas nama pembelaan diri, masyarakat kemudian mengambil langkah penegakan hukum sendiri yang disilakan sebagai vigilante alias aksi main hakim sendiri. Sehingga ya kita hanya bisa menunggu konstruksi situasi, konstruksi kasus, dan konstruksi hukum mana gerangan yang nantinya akan meyakinkan majelis hakim. Siapa pelaku, siapa korban, mudah-mudahan akan bisa dipastikan secara definitif nantinya. Oke, baik. Kalau kemudian kita lihat konstruksinya meskipun masih harus menunggu, tapi kemudian Bang Reza, dari informasi yang mungkin Bang Reza sudah ketahui beberapa, bagaimana kemudian kita bisa mulai menganalisis atau dari mana kemudian kita bisa melihat betulkah penetapan tersangka ini diberikan kepada Hogy Minaya? Kalau narasi yang kita pegang adalah bagaimana seorang suami membela istri, maka sudah hitam putihnya persoalan sangat jelas, mereka adalah korban. Tetapi untuk memastikan apakah klaim tersebut akan diterima atau tidak nantinya oleh hukum, oleh hakim, maka peranan psikologi sangat krusial. Tidak hanya membaca perilaku dari tersangka dan para penjamret tersebut, tapi lebih jauh lagi memahami proses mental atau proses berpikir dari pihak tersangka sendiri. Misalnya begini, kemarin saya menyimak perbincangan dari Komisioner Kompolnas yang menurut saya dengan segala hormat mengandung kerancuan di sana-sini. Misalnya, ketika tersangka mengejar para penjamret, kemudian terjadi collision atau terjadi benturan sedemikian rupa, apa sesungguhnya target yang ingin dicapai oleh tersangka? Apakah ingin menyelamatkan nyawa? Realitasnya istri dalam kondisi selamat. Artinya narasi menyelamatkan nyawa tampaknya tidak begitu relevan. Narasi yang kedua, kemungkinan yang kedua, menyelamatkan harta. Masuk akal karena dari kronologi yang saya simak di pemberitaan, tas tersebut dalam penguasaan para penjamret. Tapi ada tiga kemungkinan lainnya. Salah satunya adalah apakah pada situasi collision atau benturan tersebut target yang ingin dicapai oleh tersangka bukanlah menyelamatkan nyawa, bukanlah menyelamatkan harta, tetapi mengejar para penjamret sebagai sebuah aksi balas dendam. Entah akan memunculkan cedera atau mengakibatkan kehilangan nyawa. Ini semuanya adalah pandangan yang sifatnya spekulatif dari saya. Intinya, tiga kemungkinan tersebut akan memiliki implikasi hukum yang juga berbeda satu sama lain. Mana gerangan yang akan diterima oleh hakim, itulah yang nanti saya katakan tadi akan menentukan siapa sesungguhnya yang bisa diposisikan sebagai pelaku dan siapa pula yang akan bisa diposisikan sebagai korban. Namun per detik ini, saya tandaskan ulang, ini adalah situasi tumpang tindih. Seorang korban yang sayang beribu sayang menjelma sebagai pelaku, dan pelaku yang sayang beribu sayang juga menjelma sebagai korban. Dua belah pihak memiliki status ganda dan dua belah pihak sama-sama sedang memperjuangkan nasib mereka. Oke, tapi kemudian para pelaku atau penjamret ini kan sudah meninggal, Bang Reza. Informasinya dari kepolisian, kemudian kasus mengenai penjamretan ini ditutup dan justru yang bergulir adalah mengenai aksi pembelaan diri dan justru penetapan tersangka. Sejauh mana kemudian dalam aksi kriminal, suatu aksi kriminal, upaya pembelaan diri terhadap korban ini kemudian bisa dibenarkan, Bang Reza? Pasal yang digunakan oleh pihak kepolisian adalah pasal 310 dan pasal 311. Sama-sama terkait dengan mengemudi kendaraan yang bisa mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa.
Perbedaannya adalah dalam pasal 310 mens rea-nya relatif lebih rendah ketimbang mens rea yang ada pada pasal 311. Yang ingin saya katakan, kalau pasal ini yang nantinya digunakan di persidangan, maka praktis persidangan tahap pertama akan mencoba membuktikan apakah tersangka ini lalai ataukah tersangka ini nantinya terdakwa sengaja mengemudikan kendaraannya sedemikian rupa yang mengakibatkan para penjamret itu meninggal dunia. Kalau ternyata pasal 310 atau 311 itu terbukti sah dan meyakinkan, maka memang pertama, tersangka atau terdakwa sesungguhnya berada pada posisi bersalah. Tapi kita tentu paham, dalam ruang hukum ada unsur penghapus, ada unsur pemaaf. Kalau hakim melihat adanya salah satu atau kedua unsur ini dalam peristiwa ini, maka sekali lagi, betapapun tersangka atau terdakwa nantinya disebut terbukti sah dan meyakinkan melakukan 310 atau 311, tapi ada unsur penghapus, ada unsur pemaaf. Misalnya apa? Pembelaan diri. Tidak ada kesengajaan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, hitung-hitungan saya, ramalan saya, kalau proses ini nanti berlanjut ke pengadilan, perjuangan atau strategi dari kedua belah pihak tidak semata-mata untuk membuktikan apakah 310 atau 311, apakah kelalaian atau kesengajaan itu terbukti adanya, tidak cukup sampai di situ, tapi bagaimana kedua belah pihak memainkan strategi untuk mendapatkan atau memastikan ada atau tidak unsur penghapus maupun unsur pemaaf pidana dalam peristiwa ini. Baik, kita tunggu nanti bagaimana kemudian atau apa konstruksi yang akan digunakan dalam kasus ini dan sampai mana kemudian kasus ini apakah akan terus bergulir sampai pengadilan. Tapi terima kasih Bang Reza Indragiri malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.